representasi dari janji politik Trump bahwa dia akan mengutamakan kepentingan masyarakat Amerika, terutama konstituennya, yang kebanyakan adalah dari kaum Republikan ya dan kaum kulit putih ya. Dan salah satu cara untuk kemudian memenuhi janji politiknya adalah dengan melakukan tarif. Adalah saat yang tepat bagi dia untuk memaksakan kehendak agar negara-negara lain tunduk dengan kemauan Amerika Serikat dari sisi ekonomi. Dia merasa dirugikan dengan banyak counterfeited produk-produk bajakan yang katanya itu banyak dijual di Mangga 2. Terus kemudian juga payment system yang mereka yang sekarang mulai ditinggalkan, kayak misalnya Mastercard atau Visa. Kan mereka nge-charge kayak 2% atau 1% untuk setiap transaksi kan. Sementara untuk ekspor Indonesia ke Cina itu 60 billion dollars. Kita ini masih tertinggal dari Vietnam dari sisi investasi. Orang lebih banyak tertarik untuk menanamkan investasi ke Vietnam. Kalau kemudian Prabowo join BRICS ini menjadi bagian dari politik kebebasan aktif. Jadi Prabowo tidak ingin tergantung pada hubungan dengan salah satu negara. Ya. Kalau untuk pesan kepada publik, nah mulai sekarang sepertinya kita harus menyimpan aset kita di aset yang aman ya. Entah itu emas, entah itu cash. Karena dengan Trump masih berkuasa ini masih akan banyak ketidakpastian. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan podcast dari Politik Partikelir dari Politika Research Consulting. Seperti biasa kita akan ngobrol serius dan memiliki tema yang sebetulnya ini temanya yang kusut, banyak orang ingin tahu tapi tidak memiliki sumber yang memadai. Yakni terkait dengan soal perang dagang yang dilakukan Paman Sam, yakni kebijakan dari Presiden terbaru Amerika, yakni Bapak Donald Trump. Luar biasanya isu tentang perang dagang ini rupanya direspon sangat luar biasa oleh kebijakan Presiden Prabowo Subianto hari ini. Dan kita ingin tahu sebetulnya apa sih sebetul perang dagang, apa ini cuma perang-perangan atau ini hanya agenda-agendaan yang cuma dibuat hanya untuk sekedar ekspektasi yang untuk menggairahkan politik internasional yang dilakukan oleh Trump pada periode pertamanya dalam kepemimpinan yang sudah baru dilaksanakan ini. Dan hari ini kita akan berbicara dengan salah satu ahli terkait dengan hal ini, yakni beliau ini sudah menekuni bidang kajian internasional politik, salah satu dosen juga di Universitas Islam Indonesia di Depok, dan nampaknya kalau kita telisik dari background pendidikannya, beliau ini cukup literalnya cukup luar biasa dalam bidang politik karena menyelesaikan doktornya di Australia, NU ya Pak ya, oke. Yeah. Dan hari ini kita akan ngobrol panjang lebar dengan Bapak Aan Suryana. Apa kabar Bapak Aan? Kabar baik, makasih. Pak, kita harus lebih santai dulu Pak. Pak Aan ini sebetulnya kalau di kesehariannya berarti mengajar ilmu politik ya? Saya mengajar ilmu politik di Universitas Islam Internasional Indonesia di Faculty of Social Sciences. Tapi ada konsentrasi juga HI berarti Bapak konsentrasi hari ini. Di sini di Faculty of Social Sciences itu ada dua stream politik dan stream internasional, hubungan internasional. Nah di hubungan internasional ini saya sebenarnya lebih banyak di politik, tapi saya juga diminta untuk mengajar di stream internasional. Saya mengajar hubungan internasional. Oke. Pak, saya ingin memulai dengan pertanyaan yang pelan, kemudian kita akan naik lebih tinggi. Perang dagang ini sebetulnya hanya sekedar untuk menyemarakkan geopolitik global atau hanya memang keseriusan aja yang dilakukan oleh Pak Donald Trump ini sebetulnya? Sebenarnya ini representasi dari janji politik Trump bahwa dia akan mengutamakan kepentingan masyarakat Amerika, terutama konstituennya yang kebanyakan adalah dari kaum Republikan ya dan kaum kulit putih ya. Dan salah satu cara untuk kemudian memenuhi janji politiknya adalah dengan melakukan tarif. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan di term pertama dari Donald Trump. Dan untuk term yang pertama dia hanya fokus mengenakan tarif ke Cina. Nah kemudian di masa Joe Biden juga dilanjutkan, most of tariffs itu juga diberlakukan hanya terhadap Cina. Tapi yang waktu itu tidak menimbulkan kegoncangan politik global karena hanya Cina yang terpengaruh. Dan itemnya juga tidak semua item. Nah cuman sekarang ini yang kemudian menjadikan apa yang menjadi kebijakan Trump menjadikan gejolak adalah karena
unilateralisme yang diterapkan oleh Trump, dan ini menyangkut banyak negara. Dan ini yang menimbulkan kegoncangan global, apalagi setelah kemudian Cina melakukan tindakan retaliasi. Jadi ketika Trump kemudian mengumumkan akan menerapkan tarif 145%, ditingkatkan lagi 245%, Cina akan menyerang balik. Dan ini tidak hanya kemudian Cina yang retaliasi, tapi juga Kanada. Dan ini menyangkut begitu banyak negara di dunia, dan dikhawatirkan nanti jika kemudian seluruh negara retaliasi dan kemudian akan menimbulkan dampak seperti yang terjadi di tahun 1929, Great Depression ya, ketika kemudian terjadi banyak retaliasi tarif. Karena banyak retaliasi tarif, negara-negara sulit untuk melakukan ekspor, banyak pengangguran, sehingga kemudian otomatis dunia berada dalam kegoncangan ekonomi ya. Ini yang kemudian dikhawatirkan. Jadi memang ada perbedaan antara apa yang terjadi di tahun pertama, tahun-tahun first term dari Trump, dengan apa yang terjadi sekarang ini. Oke, seperti saya ingin menarik kembali dengan apa yang disampaikan Pak An tadi. Kenapa begitu pada periode kepemimpinan Joe Biden misalnya, begitu sangat landai, tidak begitu strange banget dengan China gitu. Kemudian masuk Trump kembali, kemenangan Trump, kemudian meninggi lagi. Ada asumsi nggak sih Pak sebetulnya, ini banyak asumsi yang beredar di publik Indonesia itu, bahwa memang Trump ini sebetulnya punya dendam pribadi sebetulnya. Kalau kita lihat backgroundnya kan juga seorang pengusaha sebetulnya. Dia punya dendam pribadi kah, atau memang ada alasan yang di balik layar bahwa ada sejenis usaha yang kemudian terganggu selama ini milik Trump? Saya pikir tidak menyangkut dendam pribadi, karena berada dalam dua ranah yang berbeda ya. Kalau dendam pribadi mungkin dia mencabut security clearance untuk Biden dan juga ada beberapa tokoh Demokrat yang lain. Tapi ini kan lebih menyangkut hal yang lebih global, lebih menyangkut masalah ekonomi ya. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan dendam pribadi terhadap rejim sebelumnya. Ini lebih pada kepercayaan diri yang terlalu tinggi dari Trump, bahwa dia ini adalah seorang negosiator. Dia dengan kekuasaan yang dia punya, dengan kekuatan ekonomi Amerika dan kekuatan militer, dia merasa bahwa ini adalah saat yang tepat bagi dia, dan begitu dukungan yang tinggi dari masyarakat Amerika Serikat, dia adalah saat yang tepat bagi dia untuk memaksakan kehendak agar negara-negara lain tunduk dengan kemauan Amerika Serikat dari sisi ekonomi, untuk kemudian membawa lapangan kerja, untuk meningkatkan revenue masyarakat Amerika gitu. Jadi ini lebih pada kepercayaan diri yang terlalu tinggi dari Trump, dan ternyata kepercayaan diri yang terlalu tinggi ini agak meleset dari apa yang diharapkan oleh Trump. Ternyata China berani untuk melawan, dan di sini ada juga miskalkulasi dari Trump juga, bahwa kemudian ada perlawanan dari China. Dan setelah kemudian dia mendapatkan masukan-masukan, dan di sini terlihat bahwa jika kemudian China melakukan retaliasi terhadap apa yang disampaikan oleh Trump, tarifnya ditinggikan, Amerika Serikat juga akan rugi, karena ternyata banyak perusahaan-perusahaan Amerika Serikat juga butuh suku cadang dari China, butuh suku cadang dari negara-negara Meksiko, dari Kanada gitu. Jadi mereka juga akan dirugikan. Apalagi nanti kalau misalnya tarif ini diberlakukan, harga-harga barang di Amerika Serikat juga akan meningkat, karena masyarakat Amerika kan tetap butuh barang dari China, butuh barang dari negara-negara lain. Otomatis dari sini konstituen Trump sendiri juga akan dirugikan. Sebagai contoh misalnya petani sorghum, petani gandum, kebanyakan mereka ada di rural area yang menjadi basis dari konstituen Partai Republikan, pendukung Trump. Begitu kemudian China melarang impor sorghum dan gandum, mereka akan dirugikan. Orang-orang ini akan teriak gitu. Mereka nanti tidak bisa lagi mengekspor gandum dan sorghum yang akan merugikan periuk nasi mereka gitu. Boeing misalnya juga dilarang untuk kemudian dibeli oleh perusahaan dari Cina ya. Dan ini akan begitu banyak kerugian ekonomi yang bisa ditimbulkan dari kebijakan Trump yang serampangan. Oke, Pak, yang paling menarik adalah bahwa perlawanan China itu selain karena dia memang memiliki GDP yang luar biasa, ekonomi yang luar biasa, hampir produk impor di berbagai negara dari manufaktur dikuasai China hampir sebagian besar lah. Apa yang membuat dia pede? Ini kan persoalannya. Ini negara kan sebetulnya bisa dikalkulasikan bahwa munculnya China ini kan baru setelah tahun 2000-an ke belakang ini gitu.
Kemudian dia tidak banyak menjadi satu negara yang dianggap sebagai pembanding negara yang berkuasa. Hari ini kan secara militer kayaknya hanya Rusia dengan Amerika yang face to face yang berhasil untuk menunjukkan bahwa saya lebih kuat dan dua-duanya kuat. China ini kenapa? Sebenarnya China juga akan dirugikan kalau dia tetap bersikeras mau retaliasi terhadap Amerika Serikat ya. Kayak misalnya dia tidak bisa lagi kemudian mendapatkan bahan baku untuk chips dan sebagainya ya. Oke. Yang sangat penting bagi industri mereka gitu. Terus kemudian juga Walmart itu 30% barangnya dari Cina. Jadi dan ini adalah salah satu pasar yang terbesar di Amerika Serikat dari sisi stores ya, toko Walmart itu salah satu toko yang terbesar di Amerika Serikat. Jadi Cina akan banyak dirugikan kalau kemudian tetap retaliasi, tapi kenapa dia berani? Ini mungkin sebagai bagian dari proses negosiasi juga dari pihak Cina ya. Cina saya pikir juga lambat laun setelah dia melakukan kalkulasi, saya pikir dia juga akan kemudian nanti akan bersedia untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat karena kalaupun misalnya Cina sekarang relokasi pabrik, tidak lagi misalnya pabriknya ada di Amerika atau dia berusaha untuk cari negara lain mendirikan pabrik di Indonesia misalnya, ekspornya dari Indonesia kan, ekspor dari Cina kan sudah dilarang misalnya atau dikenai tarif yang 245% yang sangat impossible buat perusahaan Cina untuk mengekspor ke Amerika Serikat karena harganya menjadi terlalu mahal di Amerika Serikat kan. Akhirnya Cina nanti akan mendirikan pabrik joint ventures misalnya di Vietnam, di Malaysia, di Indonesia atau di negara lain, di Afrika misalnya, diekspor dari sana ke Amerika Serikat dengan nama perusahaan di negara-negara tersebut yang dimiliki secara joint venture dengan perusahaan pengusaha-pengusaha Cina, disamarkan gitu. Tapi lambat laun kan Amerika sekarang juga punya intelligence kan. Jadi mungkin lama-lama akan ketahuan juga bahwa produk ini adalah sebenarnya di belakangnya adalah dimiliki oleh perusahaan Cina, akan di blacklist juga nanti akhirnya. Jadi mungkin lama-lama saya pikir negara Cina ini juga akan berpikir panjang karena mereka juga butuh Amerika Serikat sebagai pasar. Amerika Serikat pasarnya besar sekali. Jadi pasar Amerika Serikat itu adalah kombinasi dari pasar Cina dan pasar European Union. Jadi besar sekali pasarnya itu. Jadi kalau misalnya Cina kemudian memutus hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat, itu akan juga dirugikan. Kalaupun sekarang misalnya Cina itu berusaha untuk tegar, saya pikir ini hanya sebagai bagian dari diplomasi aja. Trump pun juga sekarang sudah mulai melunak kan. Dia merasa bahwa kemudian akan banyak konstituen dia yang akan dirugikan juga kalau perang dagang ini terus berlangsung. Oke, selama ini Indonesia kayaknya memiliki dua hubungan di antara dua China maupun Amerika yang cukup baik, Pak. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Trump itu masih menerapkan resiprokal sampai 34%? Ya, ini kan jadi pertanyaan, hubungan baik, beberapa aset perusahaan-perusahaan Amerika yang besar, dari Freeport misalnya ada di Indonesia. Apa yang membuat Trump kayaknya tega hati gitu loh? Seakan-akan kayak kita gak punya kawan, gak punya cerita lama dengan Indonesia. Apa yang membuat Trump bersikap seperti itu, Pak? Ini Trump merasa bahwa selama ini Amerika Serikat diperlakukan tidak adil karena ada praktek dumping, ada praktek misalnya tarif yang diberlakukan di negara-negara lain. Rekan dagangnya ya, di Indonesia dia merasa dirugikan dengan banyak counterfeited produk-produk bajakan yang katanya itu banyak dijual di Mangga 2. Terus kemudian juga payment system yang mereka yang sekarang mulai ditinggalkan, kayak misalnya Mastercard atau Visa, kan mereka nge-charge kayak 2% atau 1% untuk setiap transaksi kan. Kan sekarang Indonesia juga udah punya sistem pembayaran sendiri disebut sebagai QRIS, QRIS ya. Ya, QRIS yang ya. Dan itu kayaknya kalau di bawah 500.000 atau berapa gitu free gitu. Jadi ada pihak Amerika Serikat yang merasa bahwa ada ketidakadilan di sini. Jadi salah satunya misalnya soal barang bajakan yang banyak beredar itu mereka dirugikan. Dan mungkin itu memang justified ya kalau mereka merasa tidak nyaman dengan begitu banyaknya barang counterfeited yang beredar di Indonesia ini yang merugikan perusahaan yang ada di Amerika Serikat. Karena mereka barangnya menjadi tidak kompetitif lagi gitu. Nah menurut saya ini yang menjadikan Indonesia walaupun kawan lama Amerika Serikat tapi menjadi target dari
perang tarif Amerika Serikat, dan Indonesia tidak sendiri karena ini begitu banyak negara yang kemudian berusaha untuk dipasangi tarif oleh Amerika Serikat ketika negara-negara tersebut akan mengekspor barang ke Amerika Serikat. Indonesia tidak sendiri aja. Oke, tapi kan jumlah ekspor kita terhadap Amerika juga sangat kecil, Pak. Ini menarik gitu. Tapi tega-tegaan juga gitu menambahkan hampir jumlah batasan untuk ekspor dagangnya seperti ini. Kan cukup menarik gitu, Pak. Gitu. Cukup besar loh. Iya, itu besar sekali. Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat itu 26 billion untuk tahun 2024. Itu baru terbaru berarti, Pak? 2024, sepanjang tahun 2024. 26 billion dollars. Sementara untuk ekspor Indonesia ke Cina itu 60 billion dollars. Berarti kan ya hampir 2/5 lah yang lebih dari kurang dari ya kira-kira 40% lah dibanding dengan ekspor dari Cina ya. Tapi ini kan besar sekali uangnya ini. Dan Indonesia di sana kan ekspor ke Amerika Serikat ada pakaian tekstil ya. Kemudian ada juga alas kaki, elektronik, sepatu. Yang di sini begitu banyak menyerap lapangan kerja ya. Jadi lumayan signifikan kalau menurut saya sih 26 billion dollars gitu. Kalau dibandingkan jumlah impor dari produk Amerika bagaimana, Pak? Nah, kalau impor, saya agak lupa impornya berapa ya di Amerika Serikat itu ya. Tapi makanya pemerintah Indonesia ini cukup concern dan mereka akhirnya mengirimkan tim yang dipimpin oleh Erlangga Hartarto ya. Dan mereka sudah ada sejak tanggal 16 April dan katanya udah pulang tanggal 24 April. Tapi sepertinya belum sounding ke media mengenai hasil pertemuan mereka dengan para perwakilan dari United States Trade Representative ya. Kita merasa bahwa cukup penting ini 26 billion gitu. Oke, Pak, yang saya ingin tanya kepada Pak An itu, apa yang dilakukan Pak Prabowo ini sudah satu langkah yang tepat merespon atau masih ada satu celah yang membuat Pak Prabowo itu kayaknya kurang baik dalam untuk merespon tingkat perang dagang yang terjadi jilid 2 ini? Kalau untuk yang di sini sudah bagus dan beberapa negara lain juga merespon hal yang sama, tidak melakukan retaliasi karena dengan melakukan retaliasi akan merugikan kedua belah pihak ya. Dan kalau itu dilakukan bersama-sama oleh seluruh negara juga akan merugikan semuanya gitu. Karena sekarang barang ini tidak hanya sekedar diproduksi di Amerika Serikat, menyangkut kapital yang kemudian di raise di Amerika Serikat aja, tapi sudah ada suatu komponen, ada suatu produk yang kemudian supply chain-nya itu udah global. Ada satu produk di Amerika Serikat, mobil misalnya, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Cina, dari mana, Boeing, kan ada juga komponen yang dibuat di Indonesia kan, oleh PT DI dan sebagainya. Jadi akan merugikan dan respon dari Prabowo saya kira sudah cukup benar, seperti dilakukan oleh Singapura juga, tidak kemudian retaliasi, lebih memilih cara negosiasi gitu. Karena dengan negosiasi ini bisa dibicarakan dampak untuk meminimalisir cara untuk meminimalisir dampak merugikan dari trade war ini. Retaliasi itu gimana, Pak? Alur dan prosesnya bagaimana itu bentuknya? Jadi kalau retaliasi itu misalnya Amerika Serikat menerapkan tarif 145% ke Cina. Cina kemudian balik lagi, dia untuk produk-produk tertentu dari Amerika Serikat yang diimpor oleh perusahaan Cina dikenakan tarif. Jadi otomatis nanti tarif misalnya mobil yang diimpor dari Amerika Serikat dikenakan tarif 150% misalnya oleh Cina. Otomatis kan harganya naik. Kalau harganya naik, orang Cina nggak mau beli kan. Nah ini yang dirugikan kan pihak Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin akan ketakutan kalau Cina menerapkan tarif terhadap mobil yang diimpor oleh Cina misalnya. Dan sebaliknya ya, kayak misalnya Kanada misalnya. Kanada kan di situ banyak beli minuman keras dari Amerika Serikat kan. Begitu kemudian Amerika Serikat menerapkan tarif terhadap Kanada, kan diretaliasi oleh Kanada bahwa minuman keras yang diimpor oleh Kanada masuk ke Kanada ini akan dikenakan tarif, sehingga orang Kanada tidak akan beli produk Amerika Serikat. Dengan kemudian orang Amerika Serikat perusahaannya dirugikan karena tidak bisa atau katakanlah terlalu mahal barang yang dijual ke Kanada, otomatis perusahaan mereka akan kolaps dan banyak PHK. Nah ini yang kemudian diharapkan dengan begitu banyaknya PHK yang ada di Amerika Serikat berusaha untuk menurunkan tarif gitu. Oke, Pak, ini kan jilid 2 perang dagang. Banyak yang meragukan dan mempertanyakan kenapa bisa tidak mengambil celah keuntungan.
Harusnya kan kemudian bisa menonjolkan produksi dalam negeri, kemudian memunculkan banyak lapangan pekerjaan, kemudian banyak investasi yang harusnya celahnya juga lebih menguntungkan itu. Tapi kita kayaknya satu sesi perang dagang lewat, kita sudah tidak bisa dapat untung. Perang dagang lagi, datang lagi, kesempatan ini kayaknya masih sangat tanggung sekali. Dan Bapak melihat bahwa apa yang sebetulnya dimulai dengan kebijakan Pak Prabowo misalnya, dengan kabinetnya. Kenapa kemudian seakan-akan shock, padahal harusnya bisa dilihat kan, bahwa sejak kemenangan Trump di Amerika, namanya kan kita harus tahu bahwa kebiasaan lah seperti budaya bahwa kayaknya perang dagang nih gitu. Apa yang kalau dari Pak An sendiri yang lihat itu? Kalau saya lihat ini unpredictable nih. Jadi bahkan orang Amerika Serikat pun sendiri tidak bisa menebak apa yang ada di kepala Donald Trump. Makanya dunia kan terkaget-kaget karena ini sudah personalized politics gitu, dan banyak senator juga mengamini apa yang dilakukan Trump walaupun mereka tidak setuju karena mereka takut dengan Trump gitu. Trump ini kan kombatif orangnya, dan Trump sangat didukung oleh banyak konstituen. Orang Republikan dia masih menaruh kepercayaan terhadap Trump karena Trump itu mewakili suara hati mereka. Jadi orang-orang Amerika Serikat ini yang kulit putih dari rural, redneck, ini kan mereka kan merasa terwakili kegelisahan mereka dengan begitu banyak imigran yang kemudian mereka sulit untuk berkompetisi lagi dan sebagainya ya. Dengan kemudian wokeness orang Demokrat yang di situ terlalu leftis kalau menurut pandangan orang-orang dari Republikan ya. Jadi di sini Trump ini apa yang menjadi kebijakan dari dia mewakili atau representasi dari kegelisahan para konstituennya. Dan memang kemudian ada persoalan personal dari Trump sendiri, orangnya memang volatile gitu, labil itu. Begitu sekarang menekan Cina, tiba-tiba 125%, tiba-tiba naik 245%. Setelah itu dia besoknya bilang lagi, ini masih ada kesempatan nih, kayaknya Cina kalau mau diajak bicara ayo silakan gitu. Jadi orang-orang jadi khawatir nih. Jadi ini tercermin dalam volatilitas pasar saham di Amerika Serikat, kan mereka jadi turun. Karena khawatir kalau misalnya Trump yang volatile ini akan menggerus kepercayaan pasar terhadap ekonomi Amerika Serikat yang selama ini menjadi barometer perekonomian dunia. Dan saya pikir ini akan berbahaya kalau terus-menerus terjadi ini, karena begitu orang tidak percaya lagi dengan ekonomi Amerika Serikat, mereka akan mencari cara yang lain, entah kemana gitu. Tapi ini akan menimbulkan kegoncangan yang cukup parah kalau misalnya situasi yang volatile ini terjadi gitu. Oke, seperti yang saya singgung di awal Pak, komunikasi yang baik dalam politik yang dilakukan untuk mengemas perang dagang ini mudah dimengerti. Karena di media sosial bercerita lain, cerita di media sosial itu yang dikonsumsi oleh publik kita hari ini begitu menegangkan sekali. Seakan-akan perang dagang ini seakan-akan berakhir dengan perang nuklir. Itu yang dibayangkan, dan kemasan kita itu juga dilihat dari bagaimana publik atau kabinet kita merespon ini seakan-akan begitu dalam kondisi terdesak. Padahal daya beli kita juga masih kurang, peredaran uang di kita masih kayaknya masih sangat terbatas. Dan Bapak lihat apa yang kemudian pilihan-pilihan yang harusnya dilakukan oleh Pak Prabowo, langkah-langkah step by step dalam memulai komunikasi politik yang tingkat global ini, apa yang harus dilakukan? Saya pikir di sini sudah benar, pertama mengirim tim untuk negosiasi dengan Amerika Serikat, cuman yang masih perlu untuk diperbaiki lagi, yang belum dilakukan oleh pemerintahan Prabowo sekarang itu adalah mendekati Cina. Karena kita kan cukup signifikan ekspor kita ke Cina itu 60 billion US. Terus kemudian di Cina juga banyak investor yang menanamkan saham di Indonesia ya. Nah, saya pikir karena kita ini menganut politik luar negeri bebas dan aktif, nggak ada salahnya juga, walaupun nanti pasti mungkin akan dikomplain oleh Amerika Serikat, tapi mungkin pendekatan yang non publik ke pemerintah Cina, bagaimana bekerja sama untuk meminimalisir dampak trade war ini, saya pikir perlu untuk mulai dilakukan. Jadi ada dua gajah bertarung, Indonesia bisa menarik keuntungan dari dua gajah yang bertarung ini, jangan sampai malah Indonesia justru terinjak. Ada dua gajah yang bertarung, kita malah justru terinjak gitu. Nah, sebenarnya ada peluang yang bisa Indonesia peroleh dari dua gajah yang bertarung ini. Jadi kayak misalnya Cina kan butuh supaya dia tetap bisa mengekspor ke Amerika Serikat
karena kekuatan pasar Amerika Serikat yang begitu besar. Dan mungkin Cina akan banyak merelokasi usahanya dari negerinya sendiri ke Indonesia, ke Malaysia, ke Kamboja dan sebagainya. Kemudian mereka akan mendirikan perusahaan-perusahaan baru yang ada di sini, kemudian hasilnya bisa diekspor ke Amerika Serikat. Itu akan menguntungkan dari Cina sendiri, dari perusahaan mereka, juga menguntungkan dari Indonesia. Indonesia kan bisa dapat penghasilan dari pajak ya, dari devisa. Pak, seberapa tingkat kepercayaan negara asing seperti China, Amerika, negara Eropa terhadap Indonesia? Kita bisa melihat bahwa diskusi kita di publik kita di dimanapun itu sangat riskan sekali ketika melihat Vietnam misalnya, seakan-akan lebih disukai oleh investor. Padahal kita lihat juga Indonesia kayaknya bisa juga seperti itu kan. Tapi ini kan menjadi asumsi pertanyaan gitu. Ada banyak hal yang nampaknya kita harus urusin gitu. Bukan hanya soal diplomasi perang dagang, tapi juga mempercantik diri agar orang itu tertarik gitu. Dan kita melihat ini pemerintah Pak Prabowo selalu kayaknya masih terguncang dalam perang dagang ini. Sedangkan orang masih bertanya kapan merias diri. Nah, menurut Pak Aan misalnya, merias diri ini dalam artian itu langkahnya atau apa aja Pak? Sebenarnya sudah sejak zaman Presiden Jokowi yang lebih eskalasi ya, eskalasinya agak lebih besar dibanding dengan pemerintahnya terdahulu. Sebenarnya masalah mempercantik diri, mempermudah supaya investor asing menanam saham di Indonesia, menanam investasi di Indonesia, ini sudah dilakukan. Dan yang paling keras usahanya di zaman Jokowi terbukti dari meningkatnya competitiveness ekonomi Indonesia ya, peringkatnya ya. Terus kemudian juga banyak gebrakan-gebrakan baru seperti OSS ya. Terus kemudian juga karena Jokowi ini kan presiden yang developmentalis ya, dia lebih banyak mengutamakan kepentingan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan sebagainya gitu. Nah, Indonesia sebenarnya sudah banyak mempercantik diri di masa Presiden Jokowi, tapi ternyata masih kurang ya, karena ternyata walaupun sudah begitu banyak usaha dilakukan, kita ini masih tertinggal dari Vietnam dari sisi investasi. Orang lebih banyak tertarik untuk menanamkan investasi ke Vietnam, ke Malaysia yang mereka merasa bahwa di sana ini, kalau di Malaysia sistem hukum lebih ada stabilitas, ada certainty dalam penerapan hukum ya. Ini penting banget ya. Certainty of law itu penting banget. Di kita agak sulit, apalagi peradilan di kita kan bobrok, seperti yang sudah ada beberapa hakim yang ditangkap karena mereka terlibat dalam korupsi CPO misalnya. Dan kemudian juga premanisme merajalela. Jadi ketika orang asing mau menanamkan saham di Indonesia, mereka itu begitu banyak cost yang non ekonomi yang mereka harus bayar. Nah ini yang kemudian menjadikan ekonomi Indonesia high cost ekonomi yang tidak begitu atraktif bagi perusahaan asing. Jadi kayak misalnya contohnya Apple ini maju mundur dia mau menanamkan investasi di Indonesia setelah dipaksa oleh Menteri Erlangga Hartarto, baru mereka bersedia untuk kemudian membangun pabrik di Batam. Tapi itu pun juga ternyata ketahuan bahwa supplier untuk Apple di Indonesia itu hanya satu. Di Malaysia begitu banyak gitu. Perusahaan-perusahaan yang menjadi supplier dari Apple. Ini membuktikan tingkat kepercayaan investor asing terhadap Indonesia masih lebih rendah, walaupun kita sudah lebih baik dari sisi realisasi investasi ya. Artinya banyak perusahaan Cina juga yang mau menanamkan saham di Indonesia, tapi akan menjadi lebih menarik lagi kalau iklim usaha kita itu ramah untuk investor. Sekarang ini di zaman Pak Prabowo tidak begitu terlihat gairahnya dibandingkan dengan ketika zaman Jokowi, karena Pak Prabowo ini kalau saya melihat tidak begitu jelas visi apa yang hendak dia usung. Kalau Jokowi kan jelas ada infrastruktur, itu aja yang dikejar terus itu. Infrastruktur, pembangunan infrastruktur, mendatangkan investasi asing. Pak Prabowo ini nggak begitu jelas gitu antara kemudian infrastruktur jalan sedikit, ada pendidikan, ada kemudian dukungan untuk Palestina, macam-macam. Campur baur gitu, tidak ada kemudian satu kebijakan yang menonjol yang dia fokus di situ. Nah ini yang kemudian saya pikir ekonomi Indonesia akan tetap bertumbuh, tapi mungkin pertumbuhannya mungkin nggak akan secepat Vietnam atau Malaysia gitu. Atau memang mungkin karena Pak Prabowo terlalu banyak PR Pak dari residu kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga dia tidak bisa
menentukan begitu banyak arah yang harus diambil. Baru periode pertamanya menjabat, awal-awal dilantik langsung kena hantaman dengan perang dagang. Bisa jadi. Iya, iya. Di sisi lain mungkin ada transisi di sini yang beliau mungkin kekurangan atau tidak membentuk satu tim ya, yang membuat dia ini menjadi lebih bagus dalam menentukan prioritas. Dan sebenarnya ini juga sudah sempat disinggung oleh Mas Yanuar Nugroho di artikelnya di Kompas, dan juga ada satu podcast yang sekarang ini menjelaskan mengapa kok tidak begitu terlihat peran dari UKP 4 di zaman Susilo Bambang Yudhoyono atau KSP di zaman Jokowi. Karena ini organisasi yang sangat delivery unit, presidential delivery unit ini di zaman Jokowi atau di zaman SBY itu cukup efektif untuk membantu percepatan program pemerintah gitu. Karena kan ketika pemerintah itu membuat atau mengeksekusi suatu policy itu kan butuh koordinasi. Kadang-kadang birokrasi ini lamban atau ada ego sektoral gitu. Nah, sementara si UKP 4 ini atau kemudian Presidential Delivery Unit ini menjadi sangat efektif untuk menjadi trouble shooter terhadap program-program yang mangkrak, program-program yang tidak jalan. Nah, tidak tampak di Presiden Prabowo institusi seperti Presidential Delivery Unit ini. Oke, dan nampaknya apa yang disampaikan Pak Aan nih kayaknya sebetulnya relate juga. Karena kita masih begitu banyak mempertanyakan kantor staf presiden ini sebenarnya kerjanya di periode Pak Prabowo ini ngapain gitu. Karena beberapa asumsi proses komunikasi ke publiknya juga kayaknya cukup perlu ditata kembali dan sebagainya. Tapi Pak, yang kita juga begitu ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Aan gitu. Sektor-sektor yang hari ini telah kita banyak lihat yang dilakukan oleh Pak Prabowo hari ini, nampaknya ada beberapa hal yang sangat optimis ya kalau kita lihat. Beberapa, walaupun itu masih dalam tahap ide ya, seperti kepedulian untuk merampingkan sejumlah anggaran yang sepertinya untuk menyelamatkan karena beban hutang dan angsuran nampaknya cukup tinggi ya negara ini. Kemudian ada keinginan yang saya pikir Pak Prabowo nampaknya memang begitu harus memilih orang-orang yang tepat. Dan Bapak Aan melihat nggak bahwa ada kecenderungan dalam komposisi kabinet hari ini yang memang tidak padu? Ada nggak Pak Aan melihat bahwa ada yang tidak sejalan, ada yang ada sedikit sangat fokus kepada Pak Prabowo dan lain sebagainya? Ada nggak kalau dari Anies Pak Aan sendiri? Sementara ini belum terlihat jelas friksi di permukaan ya. Ini ada beberapa sebab. Mungkin yang pertama ada kurang publikasi. Jadi ada program-program mereka yang kurang begitu bagus untuk dikomunikasikan ya. Ini makanya peran PCO tadi penting sekali ini. Nah, yang kedua ini kan masih baru ya. Jadi mungkin memang masih dalam masa bulan madu. Jadi dan sepertinya Prabowo masih cukup kondusif untuk memberikan semacam jaminan atau katakanlah ke kawan-kawan politiknya bahwa mereka ini ada komunikasi setelah mereka mendukung Prabowo. Jadi masih cukup bagus komunikasi Prabowo dengan kawan-kawan politiknya. Tapi tidak tahu nih ke depannya kalau misalnya ternyata ada ketidakpuasan, mungkin nanti akan mengumumkan. Tapi sejauh ini masih dalam masa bulan madu saya pikir. Jadi belum terlihat keras friksi antar menteri yang pro Prabowo dan anti Prabowo dan sebagainya belum terlihat jelas. Oke. Tapi Bapak lihat gak bahwa ada satu kejutan yang orang juga wow luar biasa. Masuknya Indonesia dalam bridge misalnya. Dia masuk dalam kubu faksi keamanan global gitu. Dan ini suatu kejutan di periode awal ya, detik awal habis pelantikan luar biasa itu Pak. Tapi kalau pembacaan Pak Aan sendiri, apa mungkin gertakan Trump itu gara-gara itu? Kalau Trump ini karena ini tidak hanya khusus ke Indonesia ya, jadi agak lebih luas Trump ini. Dia tadi konteksnya ingin supaya ekonomi Amerika Serikat bertumbuh dengan cepat, kemudian penciptaan lapangan kerja dan kemudian menurunkan inflasi. Ini salah satu cara Trump untuk memuaskan konstituen dia dan untuk menuntaskan janji politiknya gitu. Kalau kemudian Prabowo join BRICS ini menjadi bagian dari politik bebas dan aktif.
Jadi Prabowo tidak ingin tergantung pada hubungan dengan salah satu negara ya. Jadi dia ingin dekat dengan Amerika Serikat, dia dekat dengan Rusia. Dia juga ingin dekat dengan negara-negara lain yang walaupun agak sedikit bersinggungan secara ekonomi dengan Amerika Serikat, BRICS kan. Karena kan BRICS ingin come up dengan currency sendiri yang melawan kedikdayaan dolar misalnya. Ini hanya sebagai bagian dari bahwa ingin menunjukkan bahwa dia ini menerapkan politik bebas aktif. Oke. Pak, kalau seandainya Bapak nanti diminta keterangan itu, publik bertanya ini pada kita nih berdua nih. Kalau seandainya perang dagang masih berlanjut, tahu-taunya ini bukan hanya permainan gertak belakang. Rupa-rupanya benar-benar diseriusin dan naudzubillahnya gitu. Rupanya benar-benar dilakukan secara permanen gitu. Bapak nanti akan berpesan kepada entah siapapun penonton dari podcast kita ini. Apakah akan berpesan seperti apa? Kalau dia adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam internal Pak Prabowo misalnya. Ini bisa dibagi responnya ke dalam dua ya. Publik dan juga orang yang berada di dalam pemerintahan. Kalau untuk pesan kepada publik, nah mulai sekarang sebetulnya kita harus menyimpan aset kita di aset yang aman ya, entah itu emas, entah itu cash. Karena dengan Trump masih berkuasa ini masih akan banyak ketidakpastian dari sisi kebijakan pemerintah Amerika Serikat ya. Dan juga mungkin perlu siap-siap kalau misalnya di PHK karena perusahaannya misalnya tutup gara-gara efek dari perang dagang. Kalau untuk pemerintah, saya pikir pemerintah sekarang sudah harus mulai melakukan tindakan-tindakan untuk meminimalisir dampak dari perang dagang, dan saya pikir sudah dimulai dengan cara yang bagus, pergi ke Amerika Serikat untuk negosiasi. Tapi mungkin yang lain nanti perlu diidentifikasi kira-kira sektor-sektor mana yang akan dirugikan dengan adanya perang dagang. Contohnya misalnya mungkin tekstil, karena ini kan kalau misalnya memang diimplementasikan kan 90 hari kan. Setelah 90 hari yang dimulai dari beberapa minggu yang lalu ya, itu nanti begitu tarif berlaku otomatis produk Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat harganya akan menjadi makin mahal. Orang-orang Amerika Serikat mungkin nggak akan mau beli gitu produk-produk dari Indonesia gitu. Mereka akan beli produk dari negara lain atau produk dari negara sendiri yang mungkin lebih murah gitu. Nah ini yang harus diantisipasi ini. Kalau pihak Cina kan antisipasinya kan mereka kan merelokasi kan. Saya nggak tahu apakah Indonesia kemudian akan merelokasi usaha ke tempat lain atau tadi yang langkah awalnya udah tepat, negosiasi dulu. Kalau ternyata negosiasi gagal, baru ditempuh alternatif lain supaya tekstil, supaya elektronik, supaya alas kaki, sepatu dan sebagainya ini bisa tetap masuk ke pasar Amerika. Gitu. Oke, berarti itu pesan ke publik. Ke pejabat pemerintah Indonesia. Oke, jadi pesan ke publiknya untuk berhati-hati. Siap-siap kalau ada di PHK. Siap-siap kalau PHK, yang menyimpan yang baik dan sebagainya. Iya, menyimpan aset yang aman gitu. Ini sebetulnya kayaknya kita masih bertaruh nasib nih Pak An. Gitu. Kalau Pak An bilang kayaknya kita harus berhati-hati nyimpan. Masalahnya yang mau disimpan apa? Apa ini kan begitu. Kalau di PHK duluan, yang disimpannya juga kita bertanya apa gitu Pak. Dan saya bersyukur karena memang ada penjelasan yang sangat komprehensif Pak. Karena selama ini kita masih begitu memahami sejumlah masalah tentang perang dagang ini kan seolah-olah ini kan ketoledoran kita tentang pemerintah yang namanya cukup lalai merespon ini. Tapi saya berharap pemerintahan kita juga nampaknya harus serius Pak menata ini, dan lewat diskusi dengan Pak Ani nantinya mudah-mudahan penonton PRC baik itu publik maupun politisi yang sudah terbiasa komen di kolom komentar kita juga merespon serius bahwa ini bisa jangka panjang atau selesai besok. Begitu ya Pak Ani. Yeah, Oke. Dan kita berharap teman-teman diskusi hari ini pun juga menjadi catatan penting. Mudah-mudahan perhatiannya juga lebih mendalam ya. Pemerintah juga bisa menata kembali terutama bagi Kemenlu dan timnya yang hari ini sedang bertugas serius untuk memikirkan persoalan perang-perang dagang dari Pak Donald Trump ini. Dan teman-teman sampai kita di ujung diskusi kali ini. Dan mudah-mudahan bersama dengan diskusi Pak An ini bisa menghantarkan teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
dari kemarin masih bingung apa yang kira-kira harus kita jelaskan tentang persoalan perang dagang hari ini. Dan saya hari ini mengucapkan terima kasih, saya Milky Amirul Soleh sebagai host dari Politik Partikelir kita hari ini. Dan mudah-mudahan kita berjumpa lagi dengan tema yang berbeda pula dengan pembicara yang cukupnya menarik. Dan terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam demokrasi.